Sidang perdana perkara tindak pidana perdagangan orang atau TPPO yang melibatkan penjualan bayi ke Singapura resmi digelar. Yakni, 19 orang terdakwa hadir untuk mendengarkan pembacaan dakwaan pada hari ini. Sejak pagi jam 10, para terdakwa sudah berada di Pengadilan Negeri Bandung. Penampilan mereka tertutup, wajah disamarkan dengan masker. Kepala mereka terus menunduk, bahkan sebagian menutup wajah saat berjalan menuju ruang sidang. Dalam jalannya persidangan, Ketua Majelis Hakim, Gatot Ardian Agustriono menyampaikan terdapat 8 advokat yang mewakili 11 terdakwa. Sementara terdakwa lain belum memiliki pendamping hukum diminta untuk berkoordinasi dengan jaksa. Kasus ini ada 9 berkas, artinya ada 9 dakwaan yang dilakukan pengelompokan terdakwa. Jaksa, apakah mau dibacakan semua dakwaan atau sebagian? Tanya Ketua Majelis Hakim, lalu dijawab penuntut umum untuk dibacakan semua satu persatu. Dalam uraian dakwaan, nama Laisiu Luan alias Lili alias Popo alias Al disebut sebagai satu pihak utama terlibat bersama terdakwa lain. Perbuatan tersebut diduga berlangsung dalam rentang waktu Agustus 2023 hingga November 2024, berlokasi di Gang Mutiara Indah, Desa Pamentasan, Kecamatan Kutawaringin, Kabupaten Bandung. Selain itu, lokasi lain yang masih berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kelas 1 Abel Bandung juga disebut dalam perkara itu. Namun, karena para terdakwa ditahan di Rutan Bandung dan sebagian besar saksi berada lebih dekat ke PN Bandung, maka berdasarkan pasal 165 ayat 2 KUHP, PN Bandung dinyatakan berwenang mengadili perkara tersebut. Para terdakwa diduga bersama melakukan berbagai tindakan, mulai dari perekrutan, pengangkutan, penampungan, hingga pengiriman dan penerimaan seseorang. Metode digunakan melibatkan ancaman kekerasan, penculikan, penyekapan, penipuan, penyalahgunaan posisi rentan, hingga praktik pemberian imbalan demi tujuan eksploitasi. Meskipun terdapat persetujuan dari pihak menguasai korban. Dalam dakwaan juga dijelaskan peran masing-masing. Lili disebut berperan sebagai agen adopsi koordinasikan penjualan bayi. Ia menunjuk Siu H alias Lai Siu H alias Eni alias AHA untuk mengurus dokumen adopsi. Sementara Yeni, Yenti, dan Mariani menampung serta merawat bayi. Astri Fitrinika disebut berperan dalam perekrutan atau penculikan bayi. Selain itu, Jab Viehim alias Kim, Devi Wulandari, Kristina Rina, Daeni, Diana, F. Willian, dan Moilang diduga berperan pengasuh sekaligus orang tua palsu. Mereka menjalankan peran administratif dengan mencantumkan nama bayi ke dalam kartu keluarga, mendampingi proses pembuatan paspor, hingga mengantar bayi ke Singapura. Kasus itu bermula saat Lili dihubungi seorang rekannya beridentitas Singapura bernama Peter. Ia meminta bantuan untuk mencarikan bayi akan diadopsi dengan imbalan sebesar 18.000 dolar Singapura atau setara Rp204.282.000 per bayi. Selain menyediakan bayi, Lili juga diminta melengkapi dokumen seperti akta kelahiran, KTP, KK, serta paspor, termasuk menyiapkan orang tua palsu. Setelah dokumen lengkap, agen dari Singapura akan mengirimkan formulir adopsi ACA2 berbahasa Indonesia untuk ditandatangani di hadapan notaris. Tawaran itu kemudian disetujui Lili. Selanjutnya, Lili meminta bantuan Yeni, Mariani, dan Yenti untuk mencari bayi akan dijual melalui modus adopsi. Pada Agustus 2023, Yeni mendatangi rumah Mariani. Namun saat itu Mariani sedang berada di pusat perbelanjaan di Kabupaten Bandung. Yeni lalu menyusul dan melihat Mariani bersama Astri yang sedang menggendong bayi berinisial A. Saat itu, Yeni mendengar Mariani menelepon Lili menawarkan bayi itu, dengan imbalan Rp2,5 juta per bulan jika bersedia merawatnya. Tawaran itu diterima Yeni, sebelumnya juga pernah merawat bayi milik Lili, termasuk bayi berinisial F selama 4 bulan. Astri Fitrinika melalui Mariani diketahui telah menyerahkan 9 bayi kepada Yeni untuk dirawat sejak Januari 2023 hingga 2024. Dari jumlah tersebut, Yeni mengingat 4 bayi, yakni A, F, C, dan S. Beberapa kesempatan, Yeni juga meminta bantuan Yayah untuk membantu merawat bayi A dan F. Selain itu,
2 bayi lainnya berasal dari seorang bernama Mamah Yuyun di Tasikmalaya. Bayi yang dirawat oleh Yeni, Mariani, dan Yenti kemudian diserahkan kepada Lili secara bertahap. Total sebanyak 10 bayi dikirim langsung ke Jakarta. Prosesnya, setiap pengantaran bayi oleh Mariani selalu didampingi Eni dan Yenti. Untuk perawatan, Lili memberikan bayaran antara 2 juta rupiah hingga 2,5 juta rupiah. Mariani menerima 1 juta rupiah untuk setiap bayi yang diserahkan, sementara Yenti memperoleh 2 juta rupiah. Setelah bayi diterima, Lili mengurus dokumen adopsi dengan bantuan Yenti. Dokumen disiapkan meliputi akta kelahiran, KTP, KK, serta paspor bayi dan orang tua palsu. Seluruh berkas itu dikirim ke agen di Singapura melalui WhatsApp atau email dalam format PDF. Sebagai tindak lanjut, agen akan mengirimkan formulir ACA2. Sebelumnya, Lili juga pernah mengirim 3 bayi ke Singapura berasal dari Yeni dan Mariani. Sebagian bayi diterima Lili kemudian diserahkan kepada Siuha di Pontianak. Di sana, dokumen seperti akta kelahiran dan kartu keluarga diproses melalui Disduk Capil. Setelah dokumen lengkap, berkas dikirim melalui email. Siuha juga melengkapi persyaratan lain, termasuk buku KIA sebelumnya diberikan Lili, serta mengisi formulir resmi dari Disduk Capil.